Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada banyak warga Konoha yang menginginkan atau warga Indonesia yang menginginkan hukuman mati pada koruptor. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hukuman mati ini bertentangan dengan agama? Apakah ini dilarang oleh agama? Jadi saya akan membahas dari semua agama yang ada di Indonesia dari agama Islam, Kristen, agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi saya akan bahas dari semua sudut pandang agama. Selain itu saya melihat ada fenomena sangat menarik di Konoha Kita itu sangat sering meneriakkan hukum mati koruptor, hukum metong koruptor, hukum metong koruptor. Tapi kita belanja ke Indomart atau Alfamart terus ada parkir liar di situ. Kita takut tuh kita tetap memberikan duit ke tukang parkir liarnya. Jadi ini semacam anomali di mulut kita mengatakan bahwa hukum metong koruptor, padahal parkir liar yang jelas-jelas itu adalah bagian daripada korupsi, penipuan. Kita takut tuh takut sama tukang parkirnya. Tetap kita ngasih duitnya 2.000 gitu. Jadi ini semacam anomali Selain itu saya juga melihat ada fenomena menarik gitu Misalnya nih kita di sosmed berkuar-kuar anti intoleran Padahal ketemu sama orang yang intoleran kita diam aja. Misalnya ada orang yang intoleran, misalnya dia lagi ngomong nih terus menjelek-jelekan agama lain gitu berusaha mempersekusi rumah ibadah orang lain, kita diam aja tuh. Jadi ini semacam anomali semacam kemunafikan Saya melihat ada semacam kemunafikan di sini Banyak warga Konoha itu teriak-teriak benci dengan korupsi Padahal kalau uang korupsinya dibagi, diam aja tuh kan. Apakah karena kita nggak kebagian makanya kita membenci korupsi? Setahu saya dari dulu budaya korupsi itu sudah mendarah daging kok. Jadi ini kan semacam fakta yang absurd karena kita mendambakan budaya korupsi itu hilang, tapi kita sendiri melakukan budaya korupsi. Kan ini semacam anomali ya nggak sih? Karena gini, banyak warga Konoha berpikir misalnya nih pemerintah itu pengen menghukum mati koruptor Padahal masyarakat kita lupa bahwa pemerintah itu adalah produk daripada masyarakat itu sendiri. Artinya gini, kalau masyarakatnya suka pungli, kalau masyarakatnya mafia, kalau masyarakatnya suka korupsi dan lain sebagainya, maka pemerintahnya juga gitu. Itu kan cerminan. Jadi ini sangat susah saya jelaskan di channel ini Kita tuh selalu berharap pada pemerintah, bahwa pemerintah yang akan menghukum mati koruptor dan lain sebagainya. Kita berharap pada pemerintah untuk melakukan hukuman tersebut Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita misalnya jadi pejabat, apakah kita lepas dari yang namanya korupsi? Apakah kita bisa amanah? Bukankah pemerintah itu gambaran atau representasi dari masyarakatnya? Mari untuk kita bahas Jadi kita mulai daripada hukum mati dari pandangan agama dulu Dalam agama Kristen misalnya, kita mulai dari agama Kristen Dalam agama Kristen di Alkitab tertulis di Matius 5 ayat 21 misalnya sampai Keluaran 21 sampai 12 misalnya. Di Matius 5 ayat 21 dikatakan bahwa kamu telah melanggar bahwa kepada nenek moyang kita lah dikatakan jangan membunuh, dan siapapun yang membunuh akan dihukum oleh pengadilan. Jadi ayat ini merupakan bagian dari khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus Kristus menekankan pentingnya menghormati kehidupan dan menghindari kekerasan. Namun di Keluaran 21 ayat 12 Perjanjian Lama lebih tepatnya, siapapun yang membunuh orang lain harus dihukum mati. Jadi ada dua versi dalam agama Kristen itu ada dua versi. Di Perjanjian Baru dikatakan kita harus mengasihi musuh, mengampuni, jangan melakukan kekerasan. Namun di Perjanjian Lama dikatakan siapapun yang membunuh orang lain harus dihukum mati. Jadi di agama Kristen itu kan ada
Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama itu lebih berorientasi pada ajaran Yahudi ya. Sementara di Perjanjian Baru itu lebih berorientasi pada ajaran Yesus ya, yang penuh dengan kasih. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang kita akan turuti ya? Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Dalam agama Kristen itu ada dua versi ya. Mana yang kita turuti ya? Jadi ini kan semacam, kalau boleh jujur ya, ini di luar konteks agama ya. Kalau boleh jujur, ayat ini kan menurut saya ya, kalau dari sudut pandang antropologi ya, bukan sudut pandang agama ya, ini semacam standar ganda nggak sih? Iya nggak sih? Saya sering berpikir seperti ini ya. Kenapa di setiap agama itu ada semacam standar ganda, terutama agama Semawi ya. Ya seperti ini, di Perjanjian Lama dikatakan bahwa membunuh orang lain itu harus dihukum mati. Sementara di Perjanjian Baru itu nggak boleh gitu. Kita harus mengasihi. Jadi semacam standar ganda nggak sih? Kadang saya berpikir gini ya, kalau misalnya nih pemuka agamanya baik, dia akan mencari ayat-ayat yang baik gitu. Kalau misalnya pemuka agamanya buruk, dia akan mencari ayat-ayat yang buruk. Jadi nggak ada ketetapan gitu. Dalam agama itu kan ada semacam standar ganda gitu. Ya, dalam agama Kristen juga saya melihat sepertinya ada semacam standar ganda. Terus kita ngikut yang mana? Apakah ini bisa diterapkan dalam pemerintahan gitu? Dan inilah alasannya kenapa Eropa memisahkan antara agama dengan politik. Karena ayat-ayat seperti ini kan beda gitu. Pemahamannya beda. Dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru kan beda gitu. Makanya Eropa, ya, sekedar info ya, secara antropologi, kenapa Eropa itu memisahkan antara agama dengan politik? Karena seperti ini. Jadi kalau misalnya pemerintah nih udah seperti China misalnya, pengen menghukum mati koruptor misalnya. Tapi kalau misalnya mereka itu berorientasi pada agama, misalnya mayoritas agama Kristen, ya, maka akan banyak yang konflik ya, banyak yang komplain maksudnya, ya, nggak boleh ya, kita harus mengasihi musuh dan sebagainya, bla 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 bla. Jadi ini semacam standar ganda menurut saya pribadi. Makanya orang Eropa itu memisahkan antara agama dengan politik ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa agama Kristen itu jelek, bukan ya. Karena kita melihat masalah ini dari sudut pandang antropologi ya, dari sudut pandang pemikiran-pemikiran yang rasional gitu. Ya, mari kita kesampingkan dulu pemikiran-pemikiran yang terlalu dogmatis gitu. Ya, terlalu doktrinisasi gitu. Inilah alasannya kenapa kita harus butuh yang namanya sekularisme. Ya seperti ini. Karena ayat-ayat sendiri pun bisa standar ganda. Ya, di Perjanjian Lama dikatakan boleh, di Perjanjian Baru dikatakan nggak boleh. Ya, ini semacam standar ganda dan ini akan menghalangi keputusan daripada negara. Kalau misalnya negara ngotot gitu menghukum mati koruptor, akan ada banyak orang yang beragama komplain gitu terhadap hal ini. Nah, selain itu kita ambil dari sudut pandang agama Islam misalnya ya. Dalam agama Islam, dalam Al-Qur'an ya. Dan saya akan tampilkan di sini ya ayatnya ya. Dalam Al-Qur'an ada yang mendukung hukuman mati untuk kejahatan tertentu ya. Dan dalam tanda kutip untuk kejahatan tertentu. Saya akan berikan ayatnya di sini, sebelah sini ya. Ya, silakan dibaca sendiri ya. Dalilnya akan saya bikin di sebelah kiri saya ya. Makanya saya bikin jarak ke sini sebelah kiri ini biar datanya itu saya bisa masukkan sebelah kiri gitu. Jadi di antara sahabat yang ini kalau misalnya bertanya-tanya, kenapa sih saya selalu sebelah kanan? Biar saya bisa masukkan datanya ke sini nih, sebelah kiri nih. Ya, jadi saya bisa sambil ngomong sambil ngasih datanya sebelah kiri ya. Semacam slide gitulah. Walaupun tampilannya sangat sederhana ya, maafin lah. Ya. Selain itu, ya, yang kedua misalnya ada konsep kisas ya, atau dalam kurung balas dendam dan diat, denda dalam hukum Islam. Itu dalam agama Islam ya. Tapi nanti baca sendiri ya ayatnya. Saya tidak mau ini ya menginterpretasikannya. Dalam agama Katolik misalnya, Gereja Katolik menentang hukuman mati kecuali dengan kasus pertahanan diri ya. Ada dalam agama Katolik seperti ini ya. Yang kedua misalnya Paus Fransiskus menyatakan hukuman mati tidak dapat diterima ya. Dalam agama tadi yang pertama itu agama Kristen Protestan ya, sekarang agama Katolik ya. Terus agama Hindu misalnya, Weda dan Upanishad tidak secara eksplisit melarang hukuman mati ya.
konsep dharma atau keadilan dan karma akibat perbuatan dalam agama Hindu. Jadi tidak secara eksplisit ya. Selain itu, dalam agama Buddha misalnya, ajaran Buddha tidak secara eksplisit juga melarang hukuman mati. Konsep ahimsa, tanpa kekerasan dan karma dalam agama Buddha ya. Bagaimana dengan agama Yahudi? Agama Yahudi itu yang pertama misalnya Taurat ya. Keluaran 21 ayat 12 dan Imamat 24 ayat 17 mendukung hukuman mati untuk kejahatan tertentu. Konsep lex taliosis ya. Hukuman balas dendam dan dalam agama Yahudi. Wow. Jadi pandangan agama tentang hukuman mati beragam dan kompleks ya. Beberapa agama mendukung hukuman mati dalam kasus tertentu, sementara yang lainnya menentangnya ya. Lalu bagaimana dengan di Konoha? Apakah layak menghukum koruptor itu? Ya, apakah hukuman mati itu efektif ya? Karena ada sebagian konten kreator juga ya yang tidak mendukung hukuman mati. Karena apa? Karena hukuman mati itu dalam secara filsafat ya. Kalau kita melihat dalam ranah filsafat itu kan merugikan dua orang sekaligus ya, kejahatan dan orangnya ya. Kalau misalnya kita membunuh seseorang itu kan negara dua kali rugi ya, kehilangan masyarakatnya dan kehilangan duitnya juga gitu. Si dua kali rugi dalam secara ini ya, ranah filsafat ya. Ada banyak konten kreator yang percaya hal itu ya, mengambil sudut pandang itu. Tapi kalau ditanya dari sudut pandang saya pribadi misalnya, menurut saya tergantung konteks ya, tergantung kondisi. Jadi gini guys, kenapa China itu menerapkan hukuman mati? Ini nggak ada hubungannya dengan agama ya, kita kesampingkan dulu ya agama ya. Kenapa China itu ya menghukum mati koruptornya? Baru-baru ini kan China menghukum mati koruptornya tuh. Walaupun hukum mati berlaku di China, tetap juga banyak yang korupsi kan. Ya nggak sih? Sedangkan dikasih hukuman mati sekalipun tetap banyak yang korupsi kan. Bagaimana kalau nggak dikasih hukuman mati? Ya nggak sih? Nah, apa yang menjadi pertimbangan daripada orang China, negara China? Pertimbangan pertama misalnya, karena mereka itu ya, sebelum mereka itu menjadi negara maju ya, karena di sana banyak kasus korupsi dan masyarakatnya itu saat itu belum berkesadaran. Jadi ini dua konteks yang berbeda ya. Kalau masyarakatnya berkesadaran, nggak perlu hukuman mati. Tapi kalau masyarakatnya itu kurang berkesadaran, maka kita sangat butuh yang namanya hukuman mati. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Indonesia itu termasuk negara yang berkesadaran atau tidak? Menurut data ya, data dari finance ya, finance.com, peraturan paling banyak di dunia itu ada di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Indonesia itu banyak peraturan? Paling banyak di dunia, salah satu paling banyak di dunia peraturan. Kenapa? Karena masyarakat kita kurang berkesadaran. Ya, kalau boleh jujur, masyarakat kita itu kurang berkesadaran. Sangat-sangat kurang berkesadaran. Sangat-sangat kurang. Buang sampah sembarangan, ya. Memberikan pendapat seenak jidat, ya. Dikit-dikit demo, dikit-dikit ribut gitu. Dikit-dikit menghujat pemerintah dan lain sebagainya. Bukan berarti saya membela pemerintah ya, tapi pemerintah itu representasi daripada masyarakatnya, produk daripada masyarakatnya. Apakah hukuman mati itu cocok diterapkan di Indonesia? Menurut saya pribadi sangat-sangat cocok. Karena masyarakat kita itu kurang berkesadaran. Sangat-sangat kurang berkesadaran. Contoh misalnya, kita ambil contoh yang lebih spesifik misalnya. Gini, kalau misalnya ada parkir liar di depan Indomaret atau Alfamart misalnya, terus petugas Indomaret atau Alfamartnya itu ngomong, "Mas, jangan inilah, jangan parkir di depan inilah. Kan di sini udah ada tulisan parkir gratis." Terus tukang parkirnya itu misalnya ngeyel, "Saya kan nggak ada kerja, pengangguran," gitu misalnya, merepet gitu. Ya udah gini, kali ini aja ya, besok jangan lagi ya. Terus besoknya lagi diulangin gitu, tetap juga parkir liar di sana. Besoknya lagi diulangin sampai 3 kali. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita yang butuh yang namanya HAM di situ atau demokrasi? Apakah butuh yang namanya demokrasi? Kalau sampai 3 kali gitu, kita
ngomong sampai 3 kali sampai berbusa-busa, apakah kita butuh yang namanya demokrasi? Enggak dong. Jadi tergantung negaranya. Kalau negara seperti Finlandia, Norwegia, Swedia, negara-negara yang sudah mapan, ya, mereka nggak butuh peraturan seperti ini, ya, hukuman mati bagi korupsi. Nggak usah, ngapain? Orang mereka udah jujur kok, udah mapan kok. Ngapain mereka korupsi? Seperti Belanda misalnya. Ngapain coba? Ngapain mereka menerapkan hukuman mati? Jadi ini kan tergantung konteks ya, tergantung negaranya, tergantung manusianya gitu, SDM-nya. Kalau SDM-nya maju, jangan diterapkan hukuman mati dong. Ya. Kalau misalnya SDM-nya kurang, ya sangat cocok menurut saya hukuman mati. Ya. Jumlahnya berapa? 10 miliar ke atas lah, ya. Atau 1 miliar ke atas deh, ya. 1 miliar ke bawah itu hukuman seumur hidup, gitu. Hukuman daripada koruptor kalau melakukan kejahatan. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Bagaimana dengan HAM? HAM. Saya sangat kesel ya kalau ada orang dikit-dikit HAM ya. Dikit-dikit HAM. Menurut saya pribadi HAM itu cocok diterapkan bagi negara yang sudah berkesadaran. Kalau negara yang kurang berkesadaran ngapain? Ya kan? Maksudnya kalau negara itu semakin berkesadaran, semakin dewasa, ngapain pakai HAM? Ya, kalau tidak berkesadaran, ya kita harus menegakkan HAM. Jadi ini kan semacam efek jera ya, kalau menurut saya pribadi ya, ini semacam efek jera. Jadi yang di Alkitab itu juga yang perjanjian lama itu yang menerapkan hukuman mati gitu, ya, atau ajaran-ajaran Abrahamik gitu, ajaran Yahudi yang sangat keras gitu, mata diganti mata, kaki diganti kaki. Kenapa? Karena kondisi saat itu ya, masyarakatnya saat itu ngeyel gitu, susah diatur. SDM rendah, ya, sehingga diterapkan hukum seperti itu. Kita butuh hukum seperti itu. Jadi kalau misalnya nih SDM kita maju gitu, ngapain kita butuh yang namanya HAM. Ya, ini dari sudut pandang saya pribadi ya, boleh dibantah gitu. Saya tidak menutup kemungkinan untuk dibantah, bantah aja gitu. Jadi saya memberikan ruang untuk bantah-bantahan ya. Mari kita berdialektika dengan pemikiran-pemikiran yang rasional gitu, bukan asal mangap ya. Jadi demokrasi itu sebenarnya kebebasan berpendapat itu dalam kurung pendapatnya harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, ngapain kita melakukan ini kebebasan berpendapat? Ya. Jadi demokrasi itu sebenarnya buat orang-orang yang sudah dewasa dalam bernegara ya, bukan orang-orang yang baru mulai seperti Konoha gitu. Kalau boleh jujur, Konoha itu nggak cocok dari negara demokrasi. Kita masih butuh pemimpin yang tangan besi tapi baik ya, tangan besi seperti Putin, seperti Xi Jinping, tapi baik. Kita masih butuh itu. Karena negara kita masih belum berkesadaran. SDM-nya yang sangat-sangat rendah. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak ya. Silakan diputuskan sendiri ya. Saya tidak akan memberikan keputusan. Saya Ray Konoha. Karena sudah hujan, saya akan pamit undur diri. Saya Ray Konoha. Salam rasional.